Selama ini aku selalu menganggap Qinian An sebagai adikku. Sampai semalam terjadi sebuah kegilaan. Aku benar-benar terjerumus dalam godaan luar biasa di balik penampilan dinginnya. Bangun dari mabuk, adik perempuan kesayangan musuh bebuyutan berbaring malas di sampingku. Aku merasa bersalah dan ingin melarikan diri. Namun dia malah menarikku masuk ke pelukannya. Tatapan matanya berkilau. "Kakak, semalam kamu yang memulai, kan? Sekarang kamu mau berpura-pura tidak mengenalku." Siapa sangka lelucon dingin yang diakui seluruh sekolah. Diam-diam dia adalah gadis kecil yang penuh tipu daya. Sial, melihat bercak-bercak di tulang selangka putihnya, dan sepasang mata yang dipenuhi nafsu. Aku sepertinya akan mencubit hidungnya sambil memanggilnya kakak. Rasa pusing akibat mabuk berangsur-angsur menyerang. Pinggang dan punggung terasa nyeri. Kaki terasa lemas. Seluruh tubuh terasa seperti hancur lepas. Aku dengan susah payah membuka mata. Secara refleks, tangan kiriku meraih ponsel, tidak menemukan cangkang ponsel yang dingin. Namun ujung jariku merasakan kehangatan licin, yang membuat otakku langsung hang. Aku tiba-tiba duduk tegak, dengan terkejut menatap orang di sampingku. Bahu berbentuk sudut, pinggang ramping yang dapat dipegang, ditambah garis otot perut yang samar. Selimut yang setengah menutupi meluncur di lekuk yang memancing imajinasi. Hanya cukup menutupi bagian penting. Tapi aku tidak ada tenaga untuk memikirkan sampah pornografi ini. Aku menelan ludah. Melihatnya tidur nyenyak. Gadis dengan tangan kiri yang malas menempel di dahi. Bahkan tidur bersama adik perempuan musuh bebuyutan. Kalimat ini, bila dipisahkan satu persatu, semua cukup membuatku pusing. Aku merasa bersalah. Bersiap menarik celana dan melarikan diri. Begitu melangkah, rasa nyeri di pangkal paha muncul, yang membuatku terengah napas. Gadis kecil ini tampak mungil, tapi memiliki tenaga yang luar biasa. Aku sambil mengerutkan gigi, sambil hati-hati mengangkat pakaian yang berserakan di sudut selimut, yang jatuh dari pintu hingga ke tepi tempat tidur. Aku membungkuk mengambil kemeja baru yang kupakai semalam. Benar-benar membuatku hampir mati. Kancingnya bahkan terlepas 2 buah. Aku terdiam sejenak, belum sempat aku selesai mengeluh dalam hati. Sepasang lengan lembut melingkari pinggangku. Dengan mudah menarikku ke dalam pelukan hangat yang beraroma harum. Hatiku berdebar, tangan mendorong ke belakang. Belum sempat menariknya kembali. Qinian An dengan cepat menangkap tanganku, menyatukan 10 jarinya erat denganku. Tenggorokanku terasa kencang, tidak bisa mengeluarkan sepatah kata pun. Dia menempelkan dagunya lembut di bahu leherku, melihat kemeja compang-camping di tanganku. Qinian An dengan mesra menggosok pipi sampingku. Seperti capung menyentuh air, ia mencium lembut daun telingaku. Nafas panasnya menyentuh telingaku yang bergetar. "Kakak, tidak mau bertanggung jawab lagi? Maukah kau menjadi hadiah kedewasaanku?" Suara menggoda itu membuatku bingung total. Tiba-tiba aku sadari siapa orang di pelukanku. Aku dengan keras melepaskan diri. Dengan kuat mendorongnya, Qinian An terlempar ke belakang. Kedua tangan menopang di tempat tidur. Secara acak menyisir rambut yang berserakan di dahinya. Mata yang jernih menyambut cahaya pagi yang masuk. Cahaya berkilau berkelip. Dia melengkungkan bibirnya dengan malas. Suara yang manja. Kakak mendengar panggilan itu, langsung terasa kesal dan sakit. Semalam adalah upacara kedewasaan Qinian An yang ke-18. Aku dan kakaknya, yang juga musuh bebuyutanku, berkelahi seperti gila, memaksa saling minum. Sejak kecil, kami selalu bersaing dalam segala hal. Padahal kami berdua bukan perenang, tapi tetap ingin bersaing di air. Cantik kampus yang kukagumi, Qi Hao, juga ingin ikut campur. Akhirnya berhasil memenangkannya. Lalu dia malah datang ke depanku untuk pamer. Cukup begitu, sekarang semuanya menjadi baik. Aku langsung menjalin hubungan intim dengan adik perempuannya yang berharga. Aku tidur dengan Qi Hao, sang permata yang dijaga selama 18 tahun. Meskipun perasaan melakukan hal ini secara diam-diam terasa menyenangkan, tapi ketika memikirkan Qinian An, kepalaku kembali terasa nyeri samar. Tidak peduli bagaimana aku bersaing dengan Qi Hao, aku selalu memperlakukan Qinian An seperti adik perempuan sendiri. Sampai pada titik ini, aku tidak tahu bagaimana harus mengakhirinya. Aku diam-diam mengenakan pakaian, memandang Qinian An yang masih berbaring di tempat tidur. Mari kita anggap semalam tidak terjadi apa-apa. Aku berpikir lebih baik tidak menambah urusan. Lagi pula Qinian An sudah dewasa. Lagi pula, kita semua sudah dewasa. Aku melihat Qinian An mengerutkan alis sedikit, manis.
Wajahnya penuh ketidaksenangan. Saat hendak berbicara, aku langsung berbalik, tidak menatapnya. Benar-benar sial, masalah datang bertubi-tubi. Aku baru sampai di pintu, bersiap melarikan diri. Menyusuri pintu, aku malah mendengar suara Ki Hao. Dia juga mabuk semalam. Aku mengirimkan obat penawar mabuk kepadanya. Aku menyadari ada orang di luar yang sedang menggesek kartu. Dalam sekejap, aku tidak sempat berpikir lebih jauh. Pikiran penuh dengan urusan antara aku dan Qinian An. Tidak boleh terungkap, terutama tidak boleh diketahui Ki Hao. Secara naluriah, aku menabrak pintu dengan seluruh tubuh, mendorong pintu keras-keras kembali. Ki Hao di luar pintu tampak kebingungan. Qinian An, jantungku hampir melompat keluar. Aku menahan pintu dengan kuat, takut Ki Hao akan mendorong pintu lagi. Sambil tergesa-gesa, aku menggerakkan bibir ke arah Qinian An. Cepat pakai pakaian. Itu kakakmu. Qinian An tampak seperti tidak ada apa-apa. Dia mengambil handuk mandi secara sembarangan, membungkusnya sambil memiringkan kepalanya. Dengan penuh minat, dia menatapku. Kamu ngomong apa sih? Suaranya tidak pelan. Hatiku berdebar seketika. Ki Hao di luar pintu jelas juga mendengar. Qinian An, kamu lagi ngomong apa? Aku panik sampai seluruh wajahku terdistorsi. Dengan kedua tangan, aku mengibaskan dengan keras untuk memberi isyarat kepadanya datang. Cepat, ya. Aku panik seperti semut yang berputar di atas panci panas. Namun Qinian An melangkah ringan. Dengan santai, ia melayang mendekat. Aku marah sampai mengeluarkan api. Aku meraih dan mencubit pinggangnya. Dia menggerutu pelan. Dengan itu, dia mendekat, menyekatku di belakang pintu. Cepat beritahu kakakmu. Jangan masuk lagi. Aku menurunkan suaraku. Dengan tergesa-gesa mengingatkannya. Namun Qinian An langsung memegangku. Dengan tangan yang berpeluh dingin. Kakak, aku belum pakai baju. Suara Ki Hao terdengar lewat pintu. Ibu kita baru saja menelepon. Dia menyuruhku mengirimkan obat penawar mabuk kepadamu. Bagaimana perasaanmu sekarang? Aku ingin menarik tanganku kembali. Qinian An menolak membiarkannya mengangkat tanganku. Membawanya ke bibir. Mencetak sebuah ciuman lembut. Sensasi hangat itu membuat kakiku menjadi lemah. Tidak ada yang serius. Aku masih ingin tidur lagi. Nada bicaranya datar seperti air. Tidak ada rasa bersalah karena melakukan hal buruk. Aku malah gugup sampai hampir sesak. Dengan susah payah, aku berhasil menyingkirkan Ki Hao. Aku menatapnya dengan tajam. Kamu pasti sengaja, kan? Dia mengangkat alisnya yang cantik, berpura-pura terlihat bersalah. Bagaimana mungkin aku benar-benar tidak mengerti gerakan bibirmu tadi? Aku menggigit gigi dalam hati. Tidak mau ribut dengannya, maka kuanggap semalam hanyalah mimpi. Kamu tetap adikku. Aku mengulurkan tangan ingin mendorongnya. Qinian An malah memeluk pinggangku erat. Dengan keras menarikku ke arahnya. Dia hanya membungkus diri dengan handuk mandi tipis. Kehangatan kulitnya terus mengalir ke arahku. Nafasku menempel pada tulang selangka bersihnya. Qinian An sedikit mengangkat kepalanya. Suara tawa yang ceria masuk ke telingaku. Apakah ada adik yang pernah begitu dekat? Aku menggigit gigi. Jangan terlalu memanfaatkan. Qinian An mengerutkan alis. Mata polos dan tak bersalahnya menatapku tajam. Menyeratkan rasa kesedihan. Kak, aku hanya ingin memiliki status resmi saja. Bisa tolong jelas-jelas saja. Meskipun aku tidak dirugikan. Tapi hal ini terlalu berlebihan. Lengannya sedikit melonggar. Menatapku lurus. Malam tadi kamu yang memulai. Aku bahkan sudah menanyakan padamu apakah kamu menyesal. Qinian An menundukkan pandangannya dengan perasaan tersakiti. Kakak, apakah sekarang kamu berencana memutus hubungan dan tidak mengakuinya? Aku menghela napas dalam. Mendorongnya pergi. Bukankah hanya tidur sebentar saja? Kita semua sudah dewasa. Anggap saja itu mimpi. Lupakan saja. Nada suaraku dingin seperti pria tak berperasaan. Meskipun ini juga pertama kalinya bagiku. Aku membuka pintu kamar dan pergi tanpa menoleh. Sambil berjalan, aku mengusap pinggang belakang yang sakit. Gadis ini ternyata punya tenaga tak habis-habisnya. Lu Shiksu baru saja sampai di lobi hotel. Lalu terdengar seseorang memanggilku. Aku menahan pinggang belakang dan menoleh. Aku terdiam kebingungan. Berantakan total. Itu Ki Hao. Mungkin karena baru saja tidur dengan adik perempuannya. Aku sangat merasa bersalah sekarang. Bahkan aura tegang yang biasanya ada saat bertemu sudah hilang. Mungkin karena dia melihat aku diam berjam-jam. Dia mendekat dengan ekspresi curiga. Melihat aku menahan pinggang.
Aku hampir mulai mengejek Ki Hao. Tiba-tiba tatapannya terhenti, menatap leherku dengan tajam. Lu Shiksu, kamu tadi malam bergaul dengan gadis nakal mana? Aku terdiam di tempat. Kebetulan, bukan gadis kecil itu, melainkan adik kesayanganmu. Tentu saja aku tidak akan bodoh sampai menyerahkan kesempatan membuat Ki Hao marah itu. Aku tidak ingin ada yang tahu tentang urusan kacau antara aku dan Qinianan. Aku memaksakan senyum pura-pura peduli. Tebaklah, dia memutar mata besar. Belum sempat mengolok-olokku, Qinianan langsung mengejarku dari belakang. Suara kakak itu dingin dan datar. Tidak terdengar sama sekali dengan kelembutan mesra di tempat tidur tadi. Lihat pakaian rapi yang dia kenakan sekarang. Penampilan yang suci dan tidak duniawi. Di kepalaku muncul kilas tak terkendali. Gambaran kontras yang luar biasa dari semalam. Lidah hangat Qinianan menelusuri daun telingaku. Bekas ciuman yang basah mengalir turun sepanjang leher. Bibirnya lembut, namun gerakannya semakin lepas. Aku terasa sangat terguncang. Aku mengulurkan tangan ingin menahannya. Namun Qinianan selalu pada saat ini mendekat ke telingaku. Dengan suara manja memanggil kakak, meminta aku untuk menyayanginya dengan baik. Aku terdiam, mengerutkan sudut mulut, tersenyum paksa. Siapa yang sebenarnya dia panggil kakak itu? Hanya setan yang tahu. Aku melihat Qinianan melangkah maju, berpura-pura terkejut. Lu Shiksu, apa yang terjadi dengan pinggangmu? Dia mengulurkan tangan seolah ingin menolongku. Aku menghindar seperti tersengat listrik, hanya menghindar secara tidak sengaja. Alis Qinianan mengernyit sedikit. Serius, aku merasa lelah hati. Apakah hatimu tidak mengerti? Ki Hao menarik Qinianan. Jangan pedulikan dia. Kamu tidak ada kelas sore ini, kan? Setelah berkata itu, dia menampilkan senyum sangat palsu kepadaku. Pinggangmu tidak patah, kan? Mau gak bro gue antar kamu? Gimana aku bisa gak dengar rasa sukacita sialnya dalam ucapannya? Kalau ini terjadi dulu, aku sudah lama membalas dengan sindiran sinis. Tapi sekarang boleh. Aku langsung setuju. Ki Hao menatapku seperti melihat monster. Kamu memang tidak merasa canggung sama sekali. Aku melotot mata putih secara diam-diam. Sial, kamu bikin aku berantakan begini. Aku naik mobilmu. Ada apa? Ki Hao mengantar kami berdua ke gerbang sekolah. Dia menekan pedal gas dan mengemudi mobil pergi. Aku baru sadar belakangan. Apakah dia baru saja mengemudi dalam keadaan mabuk? Udara menjadi anehnya hening selama 1 detik. Bro, sekarang sudah siang hari kedua. Baru sekarang aku teringat untuk melihat sekilas. Ternyata ponsel sudah menunjukkan waktu ini. Aku baru melangkah 2 langkah ke depan, bersiap pergi ke kantin mencari makan. Tiba-tiba muncul sebuah pikiran di kepalaku. Aku segera berbalik kembali. Aku mendekat ke sisi Qinianan. Dengan tangan menutupi pandangan penasaran orang-orang di sekitar. Aku menurunkan suara dan bertanya dengan hati-hati. Apakah kita semalam melakukan itu, Qinianan? Dia mengangkat alis, menundukkan kepala. Suara itu berisi tawa yang tertahan. Mau yang mana? Lagi nih. Sekarang aku benar-benar melihat jelas. Gambaran adik perempuan yang patuh dulu. Semua itu palsu. Di dalamnya dia memang gadis nakal. Aku menatapnya dengan tajam, menggigit gigi, mengeluarkan satu kata yang tidak jelas. Sebaiknya sudah dipakai. Kalau menimbulkan masalah, Ki Hao pasti akan mengoyak kulitku. Dia tampak seketika menyadari. Qinianan sengaja menahan bunyi akhir. Dengan sedikit sindiran, dia pakai 6. Ya, tenggorokanku tersumbat. Wajahku langsung memerah. Terasa panas membara. Aku cepat menjauh darinya. Tatapan mataku gugup melayang. Siapa yang tanya kamu soal ini? Aku buru-buru beli makanan. Lari kembali ke asrama. Mandi, lalu langsung berbaring lemas. Seluruh tubuh terasa nyeri. Benar-benar lebih melelahkan daripada tes lari 3 km akhir semester. Tapi kalau dipikir-pikir, jika 6 kali semalam, sepertinya juga masuk akal. Tunggu. Di kepalaku penuh dengan pikiran kacau tentang apa. Aku menggerakkan kepala dengan keras. Mencoba menghapus semua ingatan gila semalam. Ya, gagal menghapus. Malam sunyi. Cahaya bulan yang bersinar menembus jendela, menyebar cahaya perak di lantai. Aku mengulurkan tangan ke udara, mencoba meraih. Di dalam pikiranku muncul kembali bayangan bulan yang pecah-pecah dan berayun semalam. Di ruangan gelap hanya terdengar napas berat. Di antara naik turun, aku menggenggam bahu Qinianan dengan kuat. Saat seluruh tubuhku lemas dan terjatuh, Qinianan memegang pergelangan tanganku erat.
mendekat dengan keras. 10 jari saling mengait. Di mataku hanya tersisa cahaya bulan yang kabur, dan matanya yang dipenuhi gairah. Tiba-tiba sadar kembali. Aku memerah karena bayangan yang kupikirkan benar-benar mengerikan. Kenapa aku masih mengingat-ingat hal ini? Bukankah aku anak laki-laki yang polos? Tidak lagi polos. Untuk memaksa menghentikannya. Malam-malam diam-diam mengingat kembali hal ini. Aku mulai mendaftar secara gila, mengikuti berbagai kegiatan klub dan proyek eksperimen. Sibuk seperti gasing, hasilnya langsung terlihat. Pada dasarnya, cukup menyentuh bantal saja aku bisa tidur. Akhir-akhir ini aku sedang mengerjakan sebuah eksperimen kimia. Hari menyerahkan laporan. Sialnya luar biasa. Aku bertemu dengan Jang Manli, mantan pacarku, mantan Ratu Kampusa. Ratu Kampus saat ini adalah Qinian An, yang sejak masuk pertama kali diakui semua orang. Katanya Jang Manli langsung terkejut. Dia memposting beberapa status sarkastik di lingkaran pertemanan. Aku bahkan tidak memberi tatapan langsung kepadanya. Dia menarik lenganku dengan kuat, membungkuk sedikit. Dengan nada lembut, aku menyadari aku masih tidak bisa melupakanmu. Dengan sikap penuh kasih sayang. Kalau tidak tahu bahwa setelah putus dariku, langsung beralih ke orang lain tanpa jeda, aku hampir mempercayainya. Kepalamu sudah kebanjiran air. Kenapa berpura-pura jadi orang yang penuh perasaan di sini? Aku membalas dengan marah. Kalau begitu, ingatlah saja. Pergelangan tanganku ditarik kuat olehnya. Aku berusaha melawan sedikit. Tidak berhasil lepas. Aku menatap dingin. Aku memperingatkannya untuk melepaskan. Dia malah seperti aktris drama. Seluruh tubuhnya penuh akting. Apakah kamu masih marah padaku? Yang paling kusukai di hatiku tetap kamu. Pria-pria itu hanyalah penggantimu saja. Aku menggerutu. Benar-benar sakit parah. Aku tidak punya waktu luang untuk mengaguminya. Pertunjukan yang menjijikkan ini. Tanganku terkepit kuat olehnya. Semakin ku coba lepas, dia semakin mencengkeram erat. Manli tiba-tiba melepaskan pergelangan tanganku. Lalu dia langsung meraih bahuku. Bagaimana kalau kita kembali bersama? Ya. Saat kata-kata Jang Manli selesai diucapkan, angin kencang berhembus lewat. Aku belum sempat bereaksi. Wajah Jang Manli langsung tertampar, memiring ke satu sisi. Seluruh diriku terkejut. Tarikan kuat menggenggam lenganku. Langsung melindungi aku di belakang. Aku mengangkat kepala melihat. Mata Qinian An yang dingin dan terpisah memancarkan kemarahan beku. Menatap Jang Manli dengan tajam. Sudut bibirnya yang terkatup rapat mengungkapkan bahwa dia tidak senang karena sudah putus. Masih berani datang mengganggu Jang Manli. Dengan rasa sakit, dia menekan pipi dengan lidah. Dia melihat ke Qinian An. Lalu berbalik menatapku. Qinian An, di mata Jang Manli penuh sindiran. Lu Shiksu, kamu memang hebat. Baru saja menendangku begitu cepat. Langsung memeluk paha baru. Apa ini alur pikir aneh yang luar biasa? Bukankah dulu kamu yang dulu selingkuh dan mengusulkan putus? Bukankah kamu yang dulu tanpa jeda menghubungkan dulu? Sekarang malah berani menuduhku. Aku menatapnya dengan mata melotot, tidak sopan. Kamu, si teh hijau tanpa jeda. Kenapa kamu mengatur-aturku di sini? Mengapa aku tidak boleh mencari kegembiraan baru? Aku hanya memanfaatkan titik lemahnya. Menginjak Qinian An. 100 kali hingga 10.000 kali lebih kuat darimu. Aku menghitung dengan jari-jari, lebih muda darimu, lebih cantik darimu. Bentuk tubuhku juga lebih baik darimu. Nilai ejekanku langsung maksimal. Wajah Jang Manli seketika menjadi lebih jelek daripada memakan lalat. Kau pikir dia itu barang bagus? Aku bahkan melihatnya dengan mata kepalaku sendiri membawanya orang lain ke kamar hotel. Jang Manli menggeram sambil berkata dengan ekspresi. Suara terdengar tidak seperti buatan. Aku mengerutkan alis sedikit. Orang yang disebut Jang Manli sebagai orang yang pergi ke kamar hotel itu. Tidak mungkin itu aku, kan? Aku baru saja ingin menanyakan dengan jelas. Qinian An tiba-tiba menyamping satu langkah. Menahan aku dengan rapat di belakangnya. Masih berani menggigit orang di sini. Jang Manli membuka mulutnya. Sepertinya masih ingin melanjutkan teriakan. Tangan Qinian An yang tergantung di sisi sudah mengepalkan. Seolah-olah Jang Manli berani mengucapkan satu kata lagi. Kepalanya akan langsung menghantam tanpa ragu. Akhirnya bibir Jang Manli bergerak. Hanya bisa melarikan diri dengan ekor menunduk. Qinian An berbalik. Tubuhnya yang tinggi tepat menutupi sinar matahari yang menyilaukan bagiku. Gadis itu melawan cahaya. Mata hitam yang dalam menatapku tanpa henti. Aku terbungkus dalam bayangannya. Tidak menyakitimu, kan?
Qin Yan'an mengerutkan alis sedikit, meletakkan tangannya dengan lembut di bahuku, membelai. Aku tidak lagi memikirkan kejadian tadi, munculkan senyum. Aku baik-baik saja. Terima kasih sudah menolongku tadi. Tatapan dingin Qin Yan'an berubah ketika menyentuh senyumku. Semakin lembut perlahan. Dia menarik pergelangan tanganku yang kemerahan karena ditarik Zhang Manli tadi. Dengan ujung jarinya mengusap lembut. Aku ragu sejenak. Ingin tanya apakah dia tidak suka karena Zhang Manli pernah menyentuhku. Sebelum aku sempat berkata, Qin Yan'an mengeluarkan suara yang jernih namun sedikit menyedihkan. Tiba-tiba terdengar di telingaku. Apakah semua yang kamu katakan tadi tulus? Aku terdiam 2 detik sebelum menyadari. Dia maksudnya adalah kata-kataku yang membandingkan dia dengan Zhang Manli. Tentu saja, mata Qin Yan'an langsung bersinar. Aku melanjutkan, kamu lebih cantik darinya. Itu memang fakta yang diakui semua. Cahaya di matanya sedikit redup. Aku maksudkan kata kakak yang bilang mencari aku. Mencari dia. Aku tiba-tiba sadar. Apakah dia mengira aku ingin mencari dia untuk berpacaran? Tidak boleh, tidak boleh. Aku menggelengkan kepala seperti gendang kecil. Sangat menakutkan. Jika aku benar-benar berbicara dengan Qin Yan'an nanti. Setelah bertemu Qi Hao, bukankah aku harus menahan napas sambil berseru? Kakak, langit dan bumi begitu luas. Wajah paling utama, aku cepat menarik tanganku kembali. Tidak boleh biarkan kecantikan mengaburkan pikiranku. Qin Yan'an mengangkat pandangan menatapku. Matanya penuh dengan kehilangannya yang tak tersembunyi. Namun 1 detik kemudian dia cepat menahan emosinya. Mendekat beberapa langkah. Kalau ganti, bolehkah aku mengejarmu? Qin Yan'an menurunkan kelopak matanya sedikit. Bulu mata panjangnya berkelip, menampilkan mata yang basah. Mata, di dalamnya bergejolak cinta yang panas dan murni. Aku, orang kecil di dalam kepalaku sedang berteriak sambil memegangi kepalanya. Namun di permukaan tetap tenang seperti anjing tua. Aku memiringkan kepala seolah-olah tenang. Terima kasih banyak atas apa yang terjadi hari ini. Tapi ke depannya, mari kita tetap menjaga jarak. Ternyata pukulan balik datang tak terduga. Awalnya karena kami harus mengadakan kolaborasi dengan kelas lain. Akhirnya kami menetapkan kelas seni untuk episode pertama. Kebetulan Qin Yan'an berada di kelas itu. Atau lebih belak-belakan lagi. Acara pertemuan kali ini sebenarnya ditujukan pada Qin Yan'an. Banyak kelas berbaris menunggu untuk berkolaborasi dengan kelas seni. Sebagai ketua kelas, Qin Yan'an. Namun dia memilih kelas kami. Itu pasti sengaja. Awalnya aku masih ragu apakah harus mencari alasan untuk membatalkan acara ini. Ternyata pembimbing langsung memaksa dengan kredit kuliah. Aku terpaksa harus tetap beraksi. Di zaman sekarang mahasiswa bisa tidak malu. Tapi tidak boleh mengorbankan kredit. Tempat pertemuan ditetapkan di luar kampus. Sepanjang perjalanan, aku terus berpura-pura mengatur strategi dengan Qin Yan'an. Setelah makan dan minum cukup, seseorang menyarankan pindah ke KTV. Suasana perlahan naik ke puncak. Aku duduk sendirian di sudut. Lampu warna-warni berkelap-kelip di sekeliling. Dengan cahaya redup, aku pelan-pelan mengangkat mata menilai Qin Yan'an. Dia juga duduk di sudut. Aura dingin dan terasing yang memancar dari seluruh tubuhnya terlihat tidak cocok dengan keramaian di sekitarnya. Para cowok di sekitar satu persatu memirah. Mereka mengintip ke arahnya dengan mata mengharapkan. Mungkin mereka tidak bisa menebak temperamennya. Setengah hari tidak ada satupun cowok yang berani mendekat. Aku menatap sejenak. Rasanya terasa hambar. Qin Yan'an juga tidak melihat. Aku menebak dia menyerap kata-kata dingin yang pernah kukatakan sebelumnya. Baru saja aku berniat menarik pandangan kembali. Sebuah bayangan merah tua muncul dalam pandanganku. Dengan kemeja berpotongan rapi berwarna hijau tua kemerahan. Secara samar menampakkan kontur otot dada yang kuat. Membentuk siluet segitiga terbalik yang sempurna. Rambutnya ditata dengan gaya yang halus. Tampak tampan sampai agak mencolok. Pria tampan kelas, He Qiang. Di bawah cahaya redup, suasana ambigu mulai mengalir. He Qiang memegang segelas minuman. Dengan inisiatif menyerahkannya ke depan Qin Yan'an. Bolehkah aku berkenalan denganmu, cantik? Qin Yan'an yang awalnya tampak bosan menundukkan matanya. Mendengar itu, dia perlahan mengangkat kepala. Pandangan matanya pada saat itu, seolah-olah sengaja atau tidak sengaja melintas dariku. Aku mengalihkan pandangan. Hatiku tiba-tiba terasa seperti terjebak dalam kapas yang menekan. Aku sambil mengeluh dalam hati. AC di ruangan ini terlalu lemah. Sambil marah,
Aku mengambil bir dingin di meja dan meneguknya. Lalu teringat pelajaran pahit saat kehilangan ingatan karena minum berlebihan sebelumnya. Aku dengan gelisah menarik rambutku, menyapa teman sekamarku di sebelah. Aku bangkit dan pergi ke kamar mandi. Sekitar menjadi hening seketika. Aku mengangkat air dingin dengan kedua tangan, menepuk pipi dengan keras. Namun di kepalaku masih terus memutar kembali adegan tadi. Bagaimana Qin Yan'an akan menjawabnya? Berhenti, berhenti. Aku menepuk wajahku 2 kali dengan kuat. Dulu aku bersumpah akan menegaskan batas dengan dia. Kami sudah tidak ada hubungan lagi. Tidak ada lagi. Benar-benar tidak ada hubungan. Aku mengucapkan mantra dalam hati, berusaha membujuk diriku sendiri. Aku terpaku di tempat. Pada detik berikutnya, sebuah tangan menggenggam erat lenganku. Dengan keras menarikku ke dalam ruang penyimpanan di samping. Sepasang tangan kuat memeluk pinggangku, menahanku dengan kuat di sudut dinding. Rasa takut yang tak diketahui membuat detak jantungku melambung seketika. Aku baru saja bersiap mengeluarkan teriakan minta tolong. Cahaya tipis yang masuk lewat celah pintu menerangi sepasang mata yang familiar. Qin Yan'an, aku memanggilnya dengan hati-hati. Hidungku tercium aroma alkohol bercampur wangi persik putih. Qin Yan'an mendekat ke mataku yang biasanya dingin. Saat ini matanya berwarna sedikit mabuk, setengah terbuka, setengah tertutup. Lu Shiksu, suaranya dalam dan serak, masih diselingi beberapa bisikan yang tidak jelas. Aku menelan ludah. Kamu sudah mabuk. Dia menatap mataku dengan tajam. Tidak tahu apa yang dia rencanakan. Aku mengalihkan pandangan dengan perasaan bersalah. Mencoba melepaskan diri dari belengguannya. Begitu aku bergerak, terasa sensasi dingin di pipiku. Aku terdiam 2 detik sebelum menyadari. Itu tangan Qin Yan'an. Gerakannya lembut dan tenang. Telapak jarinya berhiaskan lapisan tipis yang halus. Membuatku terasa geli. Tidak tahu berapa lama sudah berlalu. Tangan Qin Yan'an akhirnya dengan berat hati meninggalkan wajahku. Dia menundukkan kepala sedikit. Tidak mabuk. Suara serak itu mengeluarkan aroma persik putih yang menggoda. Sepertinya perlahan menjauh dariku. Aku merasa seperti tersayat hingga ke tulang. Aroma alkohol yang memabukkan membuat otakku panas. Sebelum akal sehat kembali sepenuhnya, aku secara tak sadar mengulurkan tangan dan menggenggam leher Qin Yan'an, menariknya ke arahku. Aroma kuat persik putih beralkohol seketika menguasai seluruh selera rasaku. Aku dalam keadaan setengah mengantuk mendengar pertanyaannya yang bernafas berat. Apakah masih kembali ke ruang pribadi? Aku langsung mencium bibirnya. Tidak kembali. Detail-detailnya sudah mulai aku lupakan. Saat aku kembali sadar lagi, aku dan Qin Yan'an sudah berada di dalam kamar mandi hotel. Ubin keramik yang dingin menempel di punggungku. Uap air berputar di sekeliling. Aku mengangkat kepala dan bersandar pada cermin wastafel. Rambut kecil yang basah oleh keringat menempel berantakan di pipi yang terasa panas. Qin Yan'an memeluk pinggangku dengan erat. Wajahnya yang dulu dingin kini dipenuhi nafsu. Butir air yang berkilau mengalir perlahan di sepanjang garis otot perutnya yang menggoda. Aku menutup mata, tak berani lagi menatapnya langsung. Dia lembut menutup bibirku. Suaranya elegan dan menggoda. Kakak, mau tidak kau lebih berani lagi? Cahaya bulan malam ini memabukkan seperti hari itu. Aku mendorong Qin Yan'an dengan kuat. Dia berbaring di bawah sinar bulan yang cerah. Bulu mata panjangnya bergetar lembut. Lehernya yang putih pucat terangkat sedikit. Cahaya samar menari di atasnya. Aku menunduk dan mencium lembut lekukan lehernya. Perut Qin Yan'an tiba-tiba mengencang. Garis tubuhnya yang sempurna tampak tanpa tersembunyi. Cahaya bulan berayun dengan kuat. Rambutnya melambai lembut, membuatku merasakan gemetar beruntun. Aku melepaskan tenaga. Aku terkulai lemah di dalam cahaya bulan ini. Malam yang panjang terasa tak berujung. Sisi selimut putih tergantung setengah di tepi tempat tidur. Aku mengusap mata setengah terbangun. Begitu membuka mata, aku melihat leher putih bersih Qin Yan'an. Terdapat beberapa bintik merah yang mencolok. Aku mencoba menggerakkan tubuh sedikit. Dagunya Qin Yan'an lembut menyentuh kepalaku. Aku bahkan bisa merasakan dengan jelas kehangatan luar biasa yang memancar dari tubuhnya. Pipi terasa panas. Naluri nakal dalam diriku kembali muncul. Aku mengulurkan tangan dan menggelitik garis rahang Qin Yan'an dengan lembut, ingin melihat reaksinya. Lengan yang menumpu di bahuku tiba-tiba mengencang. Dia memelukku lebih erat. Kulit bersentuhan. Qin Yan'an menggosok rambutku seperti kucing. Bangun. Suaranya masih bergetar sedikit karena baru bangun. Dengan lembut,
Dia memijat pinggang belakangku. Apakah pinggangmu masih sakit? Aku menggelengkan kepala dengan wajah memerah. Kali ini jauh lebih berpengalaman dibanding pertama kali. Tidak bisa dipungkiri, malam tadi dalam keadaan sadar. Rasanya memang jauh lebih baik daripada saat pertama kali yang setengah mengantuk. Pengalaman sensorik sangat nyata dan lebih menggairahkan. Aku tak tahan, mengulurkan tangan dan menyentuh otot perut Qinian, mencium sudut bibirnya. Dia seakan memiliki rasa lapar kulit yang tak terpuaskan. Dia memelukku hingga terjepit. Kepalanya menancap ke dalam leherku. Nafas hangatnya membuatku gemetar. Qinian menangkapku dengan cepat. Tangan yang menyulut api di sekujur tubuhnya. Jari telunjuknya menggenggam erat di bawah matanya. Gelombang gelap bergelora. Keberanianku pun tumbuh. Aku mengangkat kepala dan menyentuh bibirnya dengan lembut. Ayo coba lagi. 1 pagi berlalu dalam sekejap. Tidak ada kelas di sore hari. Kami berdua memutuskan untuk terus memesan makanan. Menghabiskan waktu di kamar. Kamar berantakan. Setelah Qinian merapikannya, baru kemudian dia mengangkatku dari tempat tidur untuk makan. Aku dengan susah payah membuka mata yang masih merah. Mengusap punggung bawahku yang terasa berat. Sekarang memang terasa agak sakit. Qinian tertawa ringan. Dengan sabar membantuku memakai pakaian. Setelah selesai mencuci muka dan sikat gigi, berbaring di sofa sambil makan. Qinian sambil memelukku, serta dengan terampil memijat punggungku. Tekanan yang diberikan pas. Rasa nyeri itu langsung berkurang cukup banyak. Aku sampai setengah makan, tidak bisa melanjutkan. Hal tentang Qinian kali ini. Pikiranku mulai berputar cepat, merenungkan masalah paling sulit saat ini. Malam tadi, aku terlalu impulsif dan tidak dapat menahan diri. Pagi ini, aku lagi terpesona oleh kecantikan. Aku harus menariknya untuk bertarung lagi. Aku tak bisa tidak mulai meragukan. Sebenarnya saat pertama kali, mungkin juga aku yang tergoda oleh penampilan. Aku yang secara aktif melompat. Aku terdiam. Dipikirkan lagi. Memang ada kemungkinan itu. Penampilan dan postur Qinian benar-benar sesuai dengan seleraku. Tapi dulu, karena Qi Hao selalu memaksa menganggapnya sebagai adik perempuan, mengingat Qi Hao, aku kembali merasa marah. Bagaimana aku menjelaskannya padanya tanpa membuatku dipukul sampai lumpuh? Qinian melihat aku menghela napas panjang dan pendek, lalu langsung mengangkat wajahku, memaksa aku menatapnya. Sudut bibirnya sedikit menurun. Tatapannya penuh keluh kesah seperti seorang wanita kecil yang mengeluh. Saudaraku tidak mungkin lagi berbalik menjadi dingin, kan? Dia mulai mengungkit masalah lama kepadaku. Aku terkejut sejenak dan menyerah. Memang setiap kali, aku yang duluan mengganggunya. Dia berkata, aku sudah tidur. Kata-katanya memang tidak salah. Aku berkedip dengan polos. Lalu, kamu ingin aku bertanggung jawab bagaimana? Dia menggigit bibirnya. Jelas terlihat seperti gadis lurus yang belum mengerti. Memandangku dengan tajam. Aku terus berpura-pura bodoh. Dia menggeretkan giginya dengan kesal. Lalu dia memegang wajahku dan menggigit bibirku dengan keras. Kalau begitu, setujui aku mengejarmu. Qinian meraih tanganku. Dia menurunkannya dan menekannya di pinggangnya yang ramping. Karena kakak begitu tergila-gila pada tubuhku, aku siap menunggu kapan saja. Sejak saat itu, Qinian mulai sering mengajakku jalan-jalan, menonton film, makan di restoran. Qi Hao berada di sekolah yang sama dengan kami. Aku benar-benar takut bertemu dengannya. Setiap kali keluar, aku ingin bersenjata lengkap. Masker, topi, pakaian pelindung matahari, semuanya tidak ketinggalan. Awalnya Qinian merasa itu baru. Namun kemudian perlahan-lahan ia menyadari rasanya. Apakah kakak tidak boleh terlihat bersama aku? Dia mencubit jari kelingkingku. Dengan rasa bersalah, dia menanyai. Qinian memang memiliki penampilan yang dingin dan anggun. Saat ini, matanya yang cantik sedikit memerah. Ujung bibirnya terkulai dengan sedih. Kontras yang kuat ini sungguh memikat. Benar-benar membuatku terpesona. Aku cepat meraih dan mencubit pipinya. Hanya membuat sang putri keluarga kami merasa bersalah. Terutama jika tertangkap oleh Qi Hao. Anak itu pasti akan menghunus pedang datang menemuiku. Dia memiringkan kepalanya dan menggosokkan diri pada telapak tanganku dengan manja. Tidak bersalah. Kalau kakak suka bermain hubungan rahasia, maka kita akan melakukannya secara diam-diam. Kelopak mataku bergetar. Kata-kata ini terdengar seperti kita sedang berselingkuh diam-diam. Tapi kalau dipikirkan lagi, berpacaran diam-diam dari Qi Hao rasanya hampir sama serunya.
Melihat dia tidak marah, aku malah merasa agak takjub. Orang bijak dulu memang tidak menipu. Cinta memang menjadi perawatan kecantikan terbaik bagi wanita. Kami memilih film cinta yang kurang populer. Ruang pemutaran kosong. Film diputar setengah. Tokoh utama tiba-tiba mengeluarkan pakaian, menampakkan 8 otot perut yang sangat mengesankan. Suasana seperti itu membuatku tak bisa menahan bayangan tentang garis otot perut Qin An. Meskipun tidak se-ekstrem itu, tetapi penuh dengan kelenturan dan ketegangan yang luar biasa. Aku secara refleks mengusap telapak jariku, merasakan kembali sensasi yang membuat ketagihan. Cahaya layar lebar menjadi gelap. Qin An diam-diam mendekat ke telingaku, menyela khayalku. "Kakak, apakah kamu ingin menyentuhku?" Pikiranku langsung kembali. Lalu hati yang gelisah kembali digoda oleh kata-kata buas Qin An. "Benarkah itu boleh?" Wajahku memerah. Dengan suara pelan, aku bertanya. Qin An tertawa pelan. Dia menggenggam tanganku dan menggeseknya ke dalam bajunya. Aku terlalu gugup untuk bernafas. Melewati kain tipis, suhu tubuh yang panas langsung mengalir ke telapak tanganku. Aku gugup sampai tak berani mengedipkan mata. Di dalam suasana gelap ini, bahkan tak berani menghela napas. Tak lama kemudian aku merasakan gerakan Qin An menjadi lebih berani. "Kau bisa berani menguji suaranya." Dengan nada serak, di tempat ujung jarimu meluncur. Aku dapat merasakan getaran ringan pada tubuh Qin An dengan jelas. Aku menjadi berani. Jari-jariku mengikuti garis pinggangnya ke bawah. Qin An menahan tanganku yang mengacau, mendekat ke telingaku. "Peringatkan, kakak, kalau kau terus main api seperti ini, malam ini jangan berharap kembali ke asrama." Nafasku berdebar kencang. Aku cepat-cepat menarik kembali tangan dengan patuh. Film itu sebenarnya bercerita apa sih? Aku sama sekali tidak bisa masuk ke dalamnya. Perhatianku melenceng total. Qin An memegang satu tangan popcorn yang belum habis. Satu tangan lagi menggenggamku erat sambil berjalan keluar. Pria utama itu. Akhirnya aku mencoba menyusun kembali alur cerita yang terpecah-pecah. Tapi di kepalaku cuma terbayang garis otot perut yang sial itu. Aku memang tak ada harapan. Aku hampir sampai di pintu keluar bioskop. Qin An tiba-tiba menghentikan langkahnya. Aku belum mengerti situasinya. Lalu dia menarikku keras ke jalur pemadam kebakaran di sebelah. "Ada apa ini?" Aku kebingungan total. Qin An mengangkat dagunya, memberi isyarat agar aku melihat sudut koridor. "Kakakku, sial, Qi Hao, dia datang ke sini buat apa?" Aku menyelinap dengan mata licik, berjongkok di sudut dinding sambil mengintip keluar. Ternyata memang Qi Hao. Di sampingnya ada seorang perempuan. Aku kembali mundur. Apakah masih ada jalan keluar lain? Qin An menggelengkan kepala dengan tak berdaya. Hanya ada satu pintu besar ini. Qi Hao tepat berada di sana, menahan diri. Aku langsung terhanyut dalam pemikiran. Seluruh wajahku hampir menjadi pahit seperti pare. Qin An meraih dan mencubit pipiku. "Kamu takut sama kakak?" Mendengar kata itu, aku langsung seperti kucing yang ekornya diinjak, panik. Bermain lelucon apa ini? Aku akan takut padanya. Qin An mengangkat alis, menyodorkan tangan kepadaku. "Kalau begitu, kita keluar dengan terang-terangan." Dia menatapku dengan mata penuh dorongan. "Keluarkanlah maskulinitasmu. Lihat saja sikapnya yang serius itu." Aku langsung seperti bola karet yang kempes. Langsung kehilangan semangat. "Jangan usil. Jika Qi Hao mengetahuinya, jika dia tahu tentang kami berdua, dia pasti akan mengoyak-oyak aku. Aku tidak takut padanya. Hanya saja kalau dia terus-menerus menggangguku setiap hari." Aku mengangkat kepala menatap Qin An. Itu sangat menyebalkan. Qin An menghela napas berat. Dia meraih dan mengacak-acak kepalaku. "Rambut, baiklah, terserah kamu." Hari itu seperti pencuri. Setelah melarikan diri, baru saja menghindar, makhluk menjijikkan lain lagi muncul. Mantan pacar yang seharusnya tenang seperti ayam, Zhang Manli, kembali membuat keributan. Gadis gila ini entah dari mana dapat tahu. Aku akhir-akhir ini sedang mengerjakan sebuah proyek praktik. Setiap hari dia berlari ke bawah laboratorium untuk menghalangi aku. Selama Qin An tidak bersamaku, Zhang Manli pasti muncul tepat waktu seperti hantu. "Shiksu, apa yang membuat Qin An lebih baik dariku? Dia cuma teh hijau yang pura-pura bersih." Aku tahu aku salah. "Shiksu, aku punya sedikit uang. Kamu kembali bersamaku. Aku pasti tidak akan memperlakukanmu buruk. Kamu kan harus bicara." "Shiksu,
Aku benar-benar mencapai batas kesabaranku. Zhang Manli, dia melihat aku akhirnya memperhatikannya. Dia pikir aku berubah pikiran. Aku di sini, aku tanpa ampun menghancurkan ilusi dia. Seorang mantan yang layak harus patuh seperti orang mati. Jangan lagi menggangguku. Aku mengacungkan tinju ke arahnya. Kalau masih berani menggangguku, aku akan suruh pacarku memukul mulutmu. Lihat, aku benar-benar mengeluarkan ponsel. Aku menelpon nomor Qin Yan'an. Wajahnya akhirnya benar-benar memucat. Kamu ternyata mengakui bahwa Qin Yan'an adalah pacarmu. Lu Shiksu, aku bersedia merendahkan diri memohonmu. Itu hanya sekadar perasaan. Jangan lagi memberi muka, tidak punya muka. Aku hampir ingin menamparnya. Sialan kamu. Jangan lagi menambah kebanggaan pada dirimu. Pemabuk menjijikkan. Hati-hati, pacarku akan datang. Aku akan memberi kamu beberapa tamparan lagi. Telepon terhubung. Aku mengirimkan lokasi ke Qin Yan'an. Zhang Manli, wajahnya memucat karena marah. Setelah Zhang Manli pergi, aku duduk lemas sendirian di bangku panjang di pinggir jalan. Langit malam ini sangat terang. Aku bosan. Mulai menghitung bintang. Baru menghitung sampai bintang ke-224. Sekilas di sudut mata, aku melihat bayangan seseorang. Aku menatap tajam. Ternyata itu Qi Hao. Di sampingnya ada wanita yang pernah kutemu di bioskop terakhir. Dulu aku pernah dengar bahwa Kak punya mantan pacar. Melihat situasinya, sepertinya mereka kembali bersama. Kak berbaring seperti lumpur di pangkuan wanita itu. Membiarkannya setengah memeluk, setengah menyeret. Aku mengalihkan pandangan, berencana melanjutkan menghitung bintangku. Tiba-tiba terlintas di kepalaku. Saat mereka lewat tadi, sedikit aroma alkohol mengambang di udara. Bisa membuat Kak menjadi seperti ini. Kapasitas minum wanita ini juga misterius. Tidak, ini tidak masuk akal. Terakhir kali aku bersaing minum dengan Kak. Kami minum seluruh meja. Tidak ada yang berhasil membuatnya pingsan. Kak, aku berdiri tiba-tiba, menghalangi jalan mereka. Wanita itu melihatku dan tersenyum canggung. Kamu temannya, kan? Aku pacar Kak. Dia terlalu banyak minum hari ini. Aku sedang bersiap membawanya beristirahat. Aku meliriknya dengan dingin. Kak yang biasanya tenang tampak agak tidak biasa. Apa yang dia minum sampai begitu mabuk? Wanita itu terdiam sejenak. Jelas dia tidak menyangka aku akan tetap tenang. Lalu dia berpura-pura menjadi lembut dan perhatian. Hanya minum 2 gelas brandy. Setelah itu, dia berbalik memeluk Kak dan melanjutkan berjalan. Aku menggenggam erat lengan Kak. Dia berhenti, menatapku dengan tajam. Aku adalah tetangga Qi Hao. Kebetulan adiknya akan segera tiba, jadi tidak perlu repot-repot mengantarkannya kembali. Aku menatapnya dengan senyum palsu. Wanita itu mengerutkan alis. Dia keras kepala tidak mau melepaskan. Aku malas buang-buang kata dengan dia. Kalau tidak melepaskan sekarang, aku akan melaporkan ke polisi sekarang. Wanita itu akhirnya dengan gan melepaskan tangannya. Aku menyeret Qi Hao ke bangku panjang dan menidurkannya. Tidak lama kemudian, Qin Yan'an segera tiba. Ada apa yang terjadi? Aku menjawab singkat dan jelas. Cepat bawa ke rumah sakit. Tidak mengejutkanku. Anak sial Qi Hao ternyata telah diberi obat. Aku melihat Qi Hao yang masih terlelap di ranjang rumah sakit. Dengan sinis, aku mengejek. Bodoh sekali. Kalau aku tidak tahu latar belakangnya. Selama bertahun-tahun, aku cuma bersaing dengannya 2 gelas brandy saja. Cukup untuk membuatnya mabuk. Omong kosong. Aku menoleh ke arah Qin Yan'an. Tiba-tiba muncul ide yang sangat berani di kepalaku. Dengan iknya yang mengharukan itu, aku sama sekali tidak khawatir. Jika dia menemukan fakta bahwa aku tidur bersamamu. Saat aku terus-menerus mengejek Iki Qi Hao yang memprihatinkan, mulut Qin Yan'an bergetar 2 kali. Dia menggenggam tangan menjadi kepalan, menekannya ke bibir. Dia batuk keras. Sebuah firasat buruk langsung melanda hatiku. Aku kaku mengikuti tatapannya, berbalik kepala, dan menatap langsung ke Qi Hao. Mata itu menatap tajam seperti lonceng tembaga. Menatap mataku dengan intens. Lu Shiksu, kamu tadi bilang kamu tidur dengan siapa? Aku langsung merebut gelas air dari tangan Qin Yan'an. Aku meluncur cepat keluar dari ruang perawatan. Aku memilih berpura-pura mati di tempat. Saat aku mengumpulkan keberanian dan kembali merayap ke ruang perawatan, Qi Hao sudah sepenuhnya sadar kembali. Dia bersandar di tempat tidur. Dia memblokir akun WeChat dan nomor telepon wanita itu dengan satu sentuhan. Setelah dihapus, wajahnya memucat. Dia menatap tajam bolak-balik antara aku dan Qin Yan'an. Setelah menahan lama,
Dia menggeram sambil mengatupkan gigi, mengeluarkan satu kalimat. Kalian berdua sungguh luar biasa, karena Ki Haus sudah menangkapnya. Dan tampaknya dia tidak memiliki dorongan untuk menghunus pisau kepadaku. Awalnya aku ingin memberitahu Qin Yan'an bahwa hubungan ini tidak perlu lagi dibicarakan secara diam-diam. Tapi akhir-akhir ini aku tak pernah melihat bayangannya. Dia sepertinya tiba-tiba menjadi sangat sibuk. Aku tetap menjalankan rutinitas, pergi ke laboratorium mengerjakan proyek. Sampai suatu pagi 1 minggu kemudian, aku menerima telepon dari ibuku. Selamat ulang tahun, Shiksu. Anakku, aku baru saja teringat. Hari ini adalah ulang tahunku. Pulangkan lebih awal siang untuk makan bersama. Ibu akan memasak makanan favoritmu. Aku buru-buru menyelesaikan data terakhir yang ada di tanganku. Dengan tergesa-gesa, aku pulang ke rumah. Aku memeluk ibuku dan mengucapkan terima kasih. Terima kasih, ibu tercinta. Sampai malam tiba. Baru telepon dari Qin Yan'an datang terlambat. Sejujurnya, aku hampir mengira dia melupakan hal ini. Aku mengirimkan lokasinya. Qin Yan'an mengendarai mobil datang menjemputku. Mobil itu akhirnya berhenti di garasi bawah tanah sebuah kompleks mewah. Aku kebingungan total. Mungkin salah tempat ya? Qin Yan'an hanya menggelengkan kepala secara misterius. Tersenyum tanpa berkata apa-apa. Dia menghentikan mobil, mendekat dari sisi lain, membantu aku membuka pintu mobil. Sebuah tangan yang putih dan panjang. Tulangnya yang jelas terlihat menjulur ke depanku. Aku tak bisa menahan diri, tertawa terbahak-bahak. Aku menaruh tangan di telapak tangannya. Telapak tangannya lembut dan hangat. Qin Yan'an menggenggamku dan naik lift bersama hingga lantai 5. Dia berjalan ke depan pintu rumah di sebelah kiri. Pintu itu dilengkapi dengan kunci sidik jari model terbaru. Qin Yan'an memelukku dari belakang, sambil memegang tanganku, merekam sidik jariku ke dalamnya. Suara klik, suara mekanik yang dingin terdengar. Selamat pulang. Mendorong pintu terbuka. Yang terlihat adalah dekorasi dengan nuansa warna hangat yang aku sukai. Di ruang masuk, tersusun rapi, yang kami kumpulkan bersama terakhir kali. Aku melangkah masuk. Langit-langit dipenuhi balon hati berwarna merah muda. Di tengah ruang tamu, terhampar luas mawar merah yang memukau. Pola berbentuk hati. Di tengahnya terdapat kue berlapis 2 yang elegan. Melihat pemandangan ini, aku tak punya lagi yang tidak mengerti. Hidungku tiba-tiba terasa sangat perih. Aku menatap semuanya dengan mata merah. Di samping kue, ada sebuah buku merah mencolok. Aku berjalan mendekat dengan tangan gemetar. Mengangkatnya. Saat membuka, kulihat tulisan Lu Shiksu, majikanku. Aku terkejut sampai tak bisa berkata-kata. Aku hanya bisa menoleh bodoh ke arah Qin Yan'an. Qin Yan'an, entah dari mana, dia mengeluarkan seikat mawar merah muda yang memukau, mendekat ke depanku. Matanya dipenuhi kelembutan yang tak terurai. Lu Shiksu, aku suka kamu. Maukah kamu menjadi pacarku? Detak jantung yang keras berderak di telingaku. Aku merasa seluruh tubuhku hampir terbakar. Qin Yan'an berdiri diam, memegang hati yang tulus dan berapi-api, menunggu keputusanku. Bibirku bergetar tipis. Aku bersedia. Qin Yan'an tertawa ringan, memelukku erat dalam pelukannya. Selamat datang pulang. Detak jantung yang gila bergetar hebat di dadaku, melewati pakaian tipis. Detak jantung kami secara ajaib bersatu. Berirama serempak, ukuran kue terlalu besar. Kami berdua tak mungkin menghabiskannya. Aku mengibaskan sertifikat properti di tanganku. Menanyanya, jujurlah, akui, dari mana uang sebanyak ini? Qin Yan'an menunduk, mencium krim yang menempel di sudut bibirku. Buku tabungan pernikahan yang kutabung sejak kecil. Dia menatapku dengan maksud mendalam. Sejak kecil, aku selalu berharap bisa membawamu pulang. Aku terkejut dulu. Lalu, dengan niat nakal, aku membalas. Aku mengangkat sedikit krim, langsung mengoleskannya ke ujung hidungnya. Bagus. Ternyata sejak kecil kamu sudah berniat jahat padaku. Qin Yan'an tidak mau kalah, mendekat. Kamu menggosok krim di wajahmu, hingga wajahku penuh dengan krim dari ujung hidungmu. Bibir, dagu, dan seluruh wajahku dipenuhi krim manis yang lengket. Aku baru saja berdiri, ingin pergi ke kamar mandi untuk membersihkannya. Kamu tiba-tiba meraih pergelangan tanganku. Dengan kuat menarikku jatuh ke tempat tidur. Kasur sangat lembut dan nyaman. Aku terpantul keras. Kelopak mawar merah yang menutupi tempat tidur langsung berterbangan, menyebar di tubuhku. Aku terdiam sejenak. Setelah sadar, aku mengambil segenggam kelopak mawar.
dan melemparkannya ke arahmu dengan keras. Kamu bermain dengan sangat nakal. Kamu tersenyum tanpa berkata apa-apa. Kamu menunduk dan mencubit ringan sudut bibirku. Kemudian kamu berbalik membawa kue yang hanya kamu ambil satu suapan. Aku penuh kebingungan. Kamu malah menatapku dengan senyum memikat. Membuang sia-sia, kamu memakannya habis. Malam semakin pekat. Suara jangkrik di luar jendela menjadi samar. Aku setengah mengantuk terbenam dalam bantal yang lembut. Malam ini tidak ada cahaya bulan yang temaram. Kamu memasang pena bintang kelas atas di kamar tidur. Saat ini, seluruh galaksi terhampar di mataku. Cahaya berkilau yang halus menerangi ruang kecil ini. Aku memalingkan kepala, yang kulihat adalah merah pekat yang intens. Memandang ke atas, ada aliran galaksi yang mengalir perlahan. Berkedip-kedip sambil berayun membuat kepala pusing. Aku mengulurkan kedua tangan, menggenggam bahumu erat-erat. Kamu membungkuk, menukar siluet yang penuh kerinduan. Kamu mengulurkan ujung jarimu, mengambil sedikit krem manis yang lengket, menggoresnya turun sepanjang tulang selangkaku. Kamu seperti seniman paling kusyuk. Bibir tipismu mengangkat satu demi satu mawar, menempatkannya dengan tepat di atas jejak krim itu. Potongan-potongan merah menyilaukan bercampur dengan aroma krim yang kaya, dihancurkan dan dijilat tanpa ampun. Cahaya bintang bertebaran di atasnya. Mawar berdiri dengan kuat di dalam kegelapan malam. Seluruh teks ini hanyalah lelucon.